Kenapa dibedain di Apa sana itu? kopi Ramu sama di sini Ramu Ramu Nostalgia. Nostalgia? Iya. Antara bekerja atau bisnis lebih baik mana? Ada nggak saran lo? Apa sih waktu itu tantangan buat bikin Ramu? Tantangannya. Heeh. Ini ramu mana nih? Ramu dulu apa Boleh mulai? Ramu dulu sama Ramu sekarang. Oke. Pertama sih kalau ramu dulu gue yang pasti lu anak kuliah mikirnya modal kayaknya ya gitu Iya, kan. iya. Pasti kayaknya orang banyak kan mau bisnis punya ide segala macem akhirnya modal gitu kan. Itu yang menurut gue ketika lu mikirnya mentok di situ aja ya pasti di situ aja mentok kayak gitu. Itu yang gue terapin juga sih di gue ketika gue mikir di situ kayaknya aduh nggak bisa beneran nggak bisa pasti kayak gitu. Tapi lu mikirnya ketika nggak bisa apa nih fokus aja solusinya gitu, jangan fokus sama problemnya gitu menurut gue kan. Akhirnya gue di Ramu dulu ya ada partner gue yang jadi investor gitu kan. Akhirnya ada tempat gue coba bikin lagi ya gitu kan. Akhirnya itu dulu start kecil bro. Kalau dulu gue start dari cuma gue punya modal 2 juta nih patungannya ya gitu kan. Gue udah bisa punya bisnis gitu kan. Walaupun sisanya ada investor kayak gitu kan. Itu berjalan akhirnya itu tutup gitu kan. Gue ngubah partner juga gitu kan di sana. Akhirnya gue pindah ke Ramu yang sekarang gitu kan. Dengan partner yang baru juga. Gue di sini tanpa modal bro. Nol. Terus cara lo gimana? Nah ini yang menurut gue juga kayak lu tuh bisnis bukan kalau dulu mungkin orang mau bisnis gede-gedean modal kali ya Iya. gitu. Orang mau bisnis kayaknya punya modal doang nih yang bisa bisnis yang nggak punya modal kayaknya kerja mungkin gitu ya. Nah, tapi menurut gue bisnis sekarang nih kalau lu mau jadi entrepreneur lu mikirnya jangan gimana caranya dapet mungkin punya modal, gimana caranya nabung biar punya modal kayak gitu. Tapi lu mikirnya kalau bisa lu nggak pakai modal tapi punya bisnis. Itu yang cara harus terapin bro menurut gue bisnis sekarang ya. Karena banyak lah wadah-wadahnya yang kayak gitu ya. Jadi lu punya ide bagus apa segala macam valid nih gitu. Lu bisa buka bisnis gitu. Nah itu bisnis yang sekarang harusnya mulai diterapin ya. Gimana caranya punya bisnis tanpa modal. Gue nggak jalanin ini dengan 0 rupiah kayak gitu kan. Tapi gue di sini join bareng investor kayak gitu. Nah ini juga gue kolaborasi bisnis terbesar bro, itu salah satu murni kedua gue. Jadi murni pertama gue produk ini, murni kedua gue kolaborasi terbanyak. Gue di situ pakai kalau lo tahu mungkin platformnya namanya Bishare. Itu kayak crowdfunding gitu kan, mungkin setara kayak IPO tapi UMKM kayak gitu. Itu gue join sana, terus gue coba ngajual Ramu, gue coba berizian tentang Ramu segala macam. Di situ akhirnya gue dapat kolaborasi dengan 1.700 plus investor. Buat kita ngebangun bareng-bareng di sini. Mungkin akhirnya wah gila banyak banget 1.700 lu ngelola gimana segala macam. Ya nggak usah pusing-pusing, gue sama Bishare tektokannya gitu. Jadi yang ngurusin selfie-nya ya Bishare kayak gitu. Bukan ke 1.700 orang ya, setuju, cuma gitu. ke Bishare-nya aja ya? Iya kayak gitu, jadi lu gak usah pusing-pusing. Lu jalani bisnis, fokus gimana bisnisnya berkembang, rame segala macam. Lu bikin laporan, report aja gitu, bagi hasil segala macam, nah itu di situ aja gitu. Tapi emang kadang banyak orang yang aduh gue mau bisnis tapi maunya pakai hasil gue sendiri gitu misalnya. Bagi hasilnya buat gue aja, ngapain bagi-bagi ke orang. Nah, itu banyak menurut gue. Tapi kalau lu mau kayak gitu, kalau lu udah modalnya udah cukup banget nih gitu. Karena lu modal buat mulai aja tuh nggak cukup bro. Lu harus mikirin gimana modal buat berapa bulan ke depan nih gitu. Kalau misalnya lu sebulan 2 bulan terus sepi, lu kehabisan bensin, tutup, sayang banget gitu, modal lu kebuang gitu kan. Karena lu mikirnya gimana caranya nih, at least lu 3-6 bulan lu save nih gitu kan. Lu aman nih cash flow-nya gitu kan. Ketika lagi sepi lu tetap bisa bayar gaji, lu tetap bisa beli bahan baku. Nah itu yang perlu dipikirin sih menurut gue gitu. Ya menurut gua juga bisnis nggak selalu soal profit aja sih, tapi emang harus ada keberlangsungan ke depannya. Gimana caranya, ya itu tadi ketika saat itu sedang sepi tapi kita masih bisa melewati fase itu. Betul. Target pasarnya Ramu Target itu pasarnya sebenarnya siapa sih? apa tuh? Target pasarnya Ramu itu siapa? Terus cara lu mencapai tujuan lu itu siapa? Gimana? Gua Ramu tuh buat sekarang menurut gua marketnya udah mulai agak berubah gitu kan ya.
Kalau kemarin tuh gue mungkin awal-awal tuh marketnya fans Rizky Febian banget. Tapi sekarang gue ngeliatnya kayaknya kalau misalnya gue fokus sama fans Rizky Febian, gue terlalu sempit nih gitu kan. Karena gue mematokin dengan satu circle aja gitu menurut gue ya. Akhirnya gue mikir gimana caranya bisa lebih general, bisa lebih luas marketnya gitu kan. Akhirnya gue coba evaluasi lah. Dulu gue nggak ada kopi bro. Karena gue mikirnya minuman nostalgia kayak minum-minuman kekinian kayak haus gitu-gitu segala macem gitu kan. Terus gue mikir, aduh marketnya orang senang minum manis doang nih gitu kan. Dan semacam Iki sih emang suka ya di situ ya. Tapi kan gue mikir sayang banget nih kalau nggak ada ya. Gue tambah kopi kayak gitu kan. Terus ketika udah ada kopi gue mikir, aduh akhirnya cuma orang-orangnya tuh yang cuma nongkrong bentar, cabut gitu kan. Akhirnya sayang banget nih market yang lebih mungkin apa ya, lebih mau spend budget buat makan di luar segala macam nggak kena karena gue nggak ada makanan. Akhirnya gue tambah lah snack kayak gitu kan. Gue tambah snack tuh akhirnya marketnya mulai naik tuh bro. Mulai ya agak ke B lah ya. Tadinya mungkin agak C ke B, sekarang udah mulai ke B kayak gitu kan. Terus gas di B tuh akhirnya gue cari, oh snack udah nih. Orang sengaja nongkrong ada snack lah gitu. Tapi gue sayang banget nih siang tuh gue nggak kena karena siang kan orang makan siang gitu nggak cuma nongkrong atau mungkin orang WFH sambil laptopan, kalau keluar lagi fokusnya hilang gitu. Akhirnya mau makan sekalian di sini, akhirnya gue coba develop lah, ada makanan juga, ada makanan berat segala macam gitu. Nah itu yang mungkin coba terus gue kembangin kayak gitu ya, biar market gue juga nggak bosen sih gitu. Karena ketika lu berjalan, lu bakal mempelajari market itu setahun 2 tahun tuh. Nggak segampang kayak lu belum mulai lu pelajari market tuh pas itu. Nggak gitu bro, menurut gue kayak kalau misalnya lu jalan setahun nih baru ketemu nih market lo, dan itu masih bisa berubah tuh di situ. Ketika lu mungkin jalan 1 tahun, terus habis itu tahun kedua lu baru bisa lihat nih, oh kayaknya market gue udah push nih kayak gini kayak gitu kan. Nah tinggal lu cari nih kebutuhan dia tuh apa, kebutuhan dia, oh dia butuh ini, butuh ada makanan, butuh apa segala macam, ya udah lu adain gitu kan. Karena kalau misalnya enggak lu adain tuh lama-lama mereka geser bro. Iya benar. Kayak gitu kan. Nah, itu menurut gua gimana caranya mempertahankan market juga sih. Yang ngebedain Ramu dari apa sih kita sebutnya ini, kafe apa coffee shop atau apa? Gue nyebutnya kafe ya masih kafe. Ya, gitu. Ya yang ngebedain Ramu sama kafe-kafe yang lain tuh apa? Oke, yang ngebedain sih kalau gua tadi pertama value tuh bro, nostalgia gitu kan. Kalau mungkin lu cari kisaran sini atau mungkin lu keluar, ini masih belum nemu nih yang kayak gini lah. Walaupun gua sempat ada beberapa yang lihat, oh sama lagi nih, mirip nih kayak gitu, tapi belum banyak lah menurut gue gitu kan. Itu yang mungkin yang ada value-nya di sini yang beda gitu. Terus berikutnya gue di sini tuh benar-benar coba gimana caranya value nostalgianya tuh ada gitu kan. Gue kayak ada dekorasinya gitu kan. Terus game-game yang mungkin game-game jadulnya gitu kan. Ada mesin capit. Ada game itu juga ya? Iya gitu kan, congklak gitu kan. Terus gue juga kayak chicken nachos tadi gitu kan. Terus habis itu apa lagi ya? Ya lumayan banyak sih. Terus gue ke depan juga pengen ada foto studio gitu kan. Tapi gue bawa kesan vintage nya gitu. Entah mungkin gue pakai foto analog tuh. Ya orang mungkin misalnya foto box langsung jadinya di situ pakai mesin gitu kan. Nah gue pengennya pakai analog kayak lebih seru gitu. Lu bisa foto di mana aja nih di spot gue. Yang hasilnya harus dicuci dulu gitu. Iya gitu. Ini kayak lu foto jedet, gua nggak langsung cuci, gua langsung keluar. Polaroid. Iya, Polaroid. Ya gitu. Gua pakai gitu. Jadi ntar bilangnya lu foto di mana aja, jepret terus langsung jadi kayak gitu kan. Menurut gua itu mungkin kesan vintage-nya lebih ada gitu kan. Ya mungkin kedepannya juga gua pengen coba lebih memperkenalkan ke sana sih kedepannya gitu kan. Kayak gue mau mulai ada live music gitu, apalah segala macam gitu kan. Ya mungkin kesan-kesan yang tentang lu cari di nostalgia tuh gimana ya ada di sini lah. Itu yang mau gue bawa ke sana. Oke. Cara lu ngelola para pekerja di sini gimana? Maksudnya dalam artian apakah lu persiapkan mereka untuk jenjang selanjutnya? Atau ya kayak gimana? Gue sih lumayan memikirkan jenjang karir anak-anak ya gitu kan. Selama gue ngeliat di sini lumayan banyak lah anak-anak lama banget nih yang loyal, yang udah setahun lebih di sini lumayan banyak di sini. Bahkan yang dari awal juga masih ada. Itu coba gue pikirin, ini kalau dia mentok di situ aja kasihan juga lah gitu kan. Gue mengharapkan dia tetap standby di sini, tapi kalau gue nggak kasih lebih atau nggak kasih jenjang karir, menurut gue dia juga capek lama-lama gitu. Akhirnya ada anak gudang yang tadi cuma packing di gudang,
sekarang naik jadi barista sini kan, gue tarik ke sini. Nanti ya mungkin bertahap lagi. Ada yang jadi barista, sekarang di sini gue jadiin asisten manajer. Udah mulai bertahap ke sana. Jadi ya di sini gue memikir juga mereka, dan mereka gimana caranya juga belajar, nggak cuma bikin produk doang gitu, tapi gimana cara main data, gimana baca market, gimana coba evaluasi tentang sales, itu juga belajar juga sama mereka. Jadi dia siap menghadapi tantangan dunia selanjutnya lah gitu ya. Betul. Karena menurut gue kan di sini lu owner juga sebagai leader gitu ya. Gitu Iya, gimana, sedangkan leader tuh PR-nya lu nggak bisa cuma gimana lu doang yang bisa, tapi gimana lu cara apa ya namanya, memberi kepercayaan ya, memberi tanggung jawab ke mereka gitu, biar mereka juga bisa nih gitu menggantikan lu gitu. Jadi lu kan bisnis nggak pengen lu di sini terus ya, lu nggak pengen kayak ketika lu nggak ada nggak jalan gitu kan. Tapi lu mikirnya gimana caranya ada lu nggak ada lu jalan gitu kan, ada lu nggak ada lu tetap rame gitu. Nah itu yang harus diterapin gitu. Boleh nggak minta tipsnya nih buat teman-teman yang mau membuka usaha yang sejenis gitu? Ada saran-saran apakah harus kayak gimana? Berarti ini F&B misalnya gitu? F&B lah, F&B. Saran buat gua dari gua, lu jangan cepet nyerah, yang pasti kayak tadi tuh gua bilang gitu kan. Terus lu harus lebih fleksibel menurut gua gitu kan. Terus ketika lu fleksibel, lu tuh harus ngeliat market lu butuh apa, dan lu harus cepat gitu. Karena ya untungnya lu masih kayak belum multiple outlet yang berpuluh-puluh mungkin gitu ya. Akhirnya lu ketika mau apapun lu fleksibel gitu, mau apa segala macam lu anaknya kayak gini nih, langsung gitu. Ketika lu udah ada feeling ke sana gitu, langsung lu jalan gitu. Jangan kayak kehabisan momen gitu kan. Momen penting banget kayak tadi gue bilang, ketika gue launching, gue itu coba apa nih momennya, oh lelang lagi rame, biar orang tuh tahu gue lingkupnya nasional gitu kan. Gue jalanin lelangnya kayak gitu kan, biar itu bisa lebih ke marketingnya lebih powerful gitu menurut gue gitu kan. Terus berikutnya lagi kayak sekarang tuh lagi rame banget TikTok kan ya bro. Gitu kan. Gue ngerasa banget power TikTok tuh wah cool banget bro. Gue misalnya sepi nih, gue ngundang influencer, FYP misalnya gitu, FYP kayak gitu. Nah itu kalau view-nya tembus sampai kayak puluhan ribu, sales gue langsung melonjak bro. Impact-nya tuh dalam waktu sehari 2 hari abis kontennya naik, langsung ke sales bro. Itu gue ngerasain banget gitu kan. Tambah lagi kayak lu juga jangan sampai kayak kalau ngundang tiktokers mahal nih bayar segala macam. Nggak kayak gitu juga bro. Dulu gue mungkin ada mindset kayak gitu, kalau gue ngeluarin tiktok bayar misalnya 300, 500, juta kayak gitu kan. Terus kalau nggak naik kontennya gimana gitu, nggak viral gimana kayak gitu kan. Akhirnya duit gue buang cuma-cuma kayak gitu kan. Nggak kayak gitu doang caranya, banyak cara menurut gue gitu kan. Karena gue nggak jalanin yang kayak tiktokers yang masih baru juga. Karena kan algoritmanya tiktok tuh agak unik ya bro, nggak kayak Instagram gitu. Ketika lu nggak punya followers, ketika lu bukan siapa-siapa, lu bisa FYP juga tuh, bisa naik kan, bisa viral gitu. Nah gue ngundang yang kayak tiktokers masih baru. Oh dia lagi cari portofolio nih, oh dia lagi baru mulai naikin nih kayak gitu kan. Akhirnya itu gue coba undang, gue bilang kayak itu dia kayak butter value aja bro, gue bilang gitu kan. Misalnya lu gue kasih produk nih cuma-cuma gratis kayak gitu kan. Syaratnya apa? Lu bikin gue konten di TikTok lu kayak gitu kan. Kalau di Instagram di Reels gue collab biasanya tuh gitu kan. Tapi gue collab kadang gue lihat dulu nih dia engagementnya semana gitu. Kalau yang mungkin masih nyari portofolio nggak langsung gue collab kayak gitu kan. Tapi kalau di TikTok kan lu naikin posting terus dalam waktu berapa lama itu bisa langsung naik bro kayak gitu. Bahkan konten yang kayak udah lama naik, ketika komennya lu tiba nih bro, gue balas-balasin gitu kan. Itu juga ngaruh banget tuh gue ketika TikTok komennya rame nih, gak ada yang balasin, gak aktif bro pasti. Tapi ketika lu balas-balasin jadi aktif bro. Kontennya naik terus, view-nya naik terus segala macam. Nah itu yang menurut gue juga lumayan ya. Sosmednya lah ya. Kayak gitu menurut gue gitu. Tapi lu juga harus ketika lu naikin viral, lu juga harus ngeliat nih base TikTok lu sendiri, brand lu sendiri. Kalau misalnya brand lu TikToknya aktif juga, terus lu tembak kayak gitu, nanti yang balasin komen dari TikTok lu sendiri kayak gitu kan, TikTok brandnya, itu bakal lebih impact bro. Karena abis itu orang pada follow TikTok lu. Jadi lu bisa organik dari TikTok lu sendiri juga. Kayak gitu sih. Itu yang menurut gue strategi yang lumayan banget ya, dibanding kayak lu harus mikirin spend budget gitu kan, terus akhirnya lu mah jadi takut-takut. Mending lu coba tawarin aja kayak gitu kan. Lu gue undang nih gitu, gue kasih produk nih ini segala macam, atau lu
gua kasih berapa produk, lu pilih sendiri kayak gitu. Nah itu lumayan impact sih bro, kayak gitu kan. Itu rutin aja. Ada banyak lah ya caranya ya. Banyak banget. Nggak harus lu kayak masang sewa billboard gitu kan mahal tuh. Itu mahal banget. Mahal banget terus impactnya juga ya cuma orang-orang yang lihat. Sekarang udah ada banyak cara ya, apalagi sosial media udah sangat kuat lah sekarang. Iya, itu dia kayak gitu kan. Nah, gue pengen nanya lagi dari perencanaan bisnis lu sampai ada tuh ramu yang ini. Oke. Nah, itu butuh waktu berapa lama? Kalau ramu nostalgia ini gue berapa lama? Gue cepet banget bro. Gue ngebangun ini aja tuh cuma butuh waktu 6 minggu. 6 minggu? Dari tempat ini tuh dulu kalau dulu sih ada foto Google Maps-nya ya masih ya gitu kan. Itu dulu tuh bangunan tua gitu kan. Terus gue robohin, gue bangun lagi kayak gini. Itu cuma butuh 6 minggu gue dulu. Terus tambah lagi waktu itu sebelumnya itu kan gue yang kerja sama B-Share segala macam itu kurang lebih 3 bulan lah kayak gitu kan. Ya berarti kurang lebih udah 14,5 ya kayak gitu ya. Sisanya gue briefing lah sebulan atau sebulan lebih ya 6 bulan lah menurut gue gitu kan. 6 bulan? 6 bulan sampai akhirnya gue bisa opening lah. 6 bulan sampai bisa opening? Iya kayak gitu. Kalau menurut gue ya 6 bulan itu kan waktu yang singkat ya. Kemarin kita sama Abil itu yang biliar, itu perencanaan dia lebih cepat lagi, cuma 3 bulan. Oke. Nah, dari situ timbullah pertanyaan gue, bisnis bisa cepet banget bikinnya. Nah, itu ada nggak sesuatu yang kelewat, yang lu nyesel? Harusnya gue lakuin ini dulu. Tapi ya udah, waktu udah lewat. Itu juga yang gue nyesel tuh, gue banyak kehilangan momen loh. Kayak gitu. Akhirnya gue terlalu banyak briefing mungkin ya kayak gitu ya. Itu juga salah juga sih bro gitu kan. Lu briefing tuh perlu gitu kan. Lu meeting tuh perlu, tapi ketika akhirnya gue meeting, yang satu nggak bisa, yang satu apa segala macam, akhirnya besok kayak gitu kan. Akhirnya itu yang menurut gue juga yang lumayan gue sesalin ya. Akhirnya ketika udah mateng, momennya udah habis kayak gitu kan. Akhirnya udah siap, momennya udah kehilangan ya gitu kan. Itu yang menurut gue sayang banget ya gitu kan. Makanya ketika lu ada kesempatan, langsung tuh sikat kayak gitu. Berarti justru malah harusnya lebih cepat lagi ya daripada itu ya. Itu lumayan kayak 6 bulan itu menurut gue juga butuh waktu yang lumayan lama gitu kan. Mungkin karena gue di situ juga banyak menguruskan legalitas dulu kayak gitu ya. Karena gue kan lu masuk ke B-Share harus ada PT. Lu bikin PT kan butuh waktu gitu kan. Habis dari PT lu butuh pengajuan PT lu tuh ke OJK. Jadi bisa tuh udah OJK. Data lu masuk ke OJK dulu, OJK lu udah masuk, lu baru boleh funding gitu kan. Masa funding lu berapa lama kayak gitu kan. Nah, akhirnya itu butuh waktu dulu nih pendanaannya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya lu punya modal sendiri, gue yakin sih itu cepet banget ya bro, kayak gitu. Terus, lu kan di bisnis ini ya, bukan bisnis pertama lu ya. Seberapa sulit sih lu ngebangun ramu nostalgia dan ngejalanin ramu nostalgia ini? Ya ibarat kata kita kasih nilai dari 1 sampai 10, 1 paling mudah, 10 paling susah. Seberapa sulit gua kasih angka mungkin ketika dulu gua karena masih awal ya. Gua ngeliat dulu pas gua awal-awal itu gua ngerasa 7 lah. 7. Lumayan sulit lah gua kan. Karena dengan basic gua belum pernah berpartner dengan orang-orang besar gitu gua ya dengan ST yang udah lumayan besar banget gitu. Sorcelli yang udah besar banget gitu. Mereka semua tuh udah senior jauh sama gua. Jarak tahun yang ibaratnya dia udah expert belasan tahun di F&B dengan gue yang mungkin baru ya 2-3 tahun di F&B. Ketemu mereka itu gue harus banyak belajar banget gitu kan. Gitu. Harus coba penyesuaikan karena ketika lu ketemu orang yang kayak gitu kan lu nggak bisa kayak yang kayak lu kosong. Lu harus udah bisa ngobrol sama dia tuh udah tektokannya at least yang nggak jauh-jauh banget lah. Knowledge lu kayak gitu kan. Itu yang butuh banget dipelajarin sih kayak gitu kan. Itu yang mungkin jadi poin kesulitan gue gitu. Ketika gue mau masuk dia terus gue nggak tahu apa-apa misalnya gitu kan, yang biasanya F&B di luaran gimana gitu. Akhirnya gue harus pelajarin dulu, gue coba ngasih segala macam kayak gitu kan. Jadi gue kesulitan itu gue gimana caranya ini semua matang gitu, ini semua tuh siap. Gue nggak mau bawa brand image gue jelek ketika gue collab sama mereka. Gue nggak mau dibilang kayak beban lah sama dia atau apalah segala macam. Nah, itu yang gue jaga banget ya gitu kan. Makanya gue ngerasa poinnya agak sulit di sana sih sebenarnya gitu. Tapi ketika mungkin sekarang gue ketemu mereka ya mungkin sekarang gue udah tahu nih algoritmanya gimana gitu kan. Gue udah tahu cara komunikasinya gimana kayak gitu kan. Akhirnya ya mungkin kesulitannya lama-lama berkurang lah gitu kan. 7 berarti ya? 7 lah. 7 lah ya.
Ya boleh lah dicoba ya orang-orang ya buat teman-teman kita yang mau nyoba bisnis kafe kayak gini. Gimana caranya ketika lu ketemu kesulitan, lu nya nggak down sih bro. Paling itu aja sih. Ya nggak apa-apa lah, healing gitu kalau misalnya emang pusing, tapi jangan kelamaan gitu. Karena bisnis juga harus cepet gitu ya. Setuju banget. Terus pertanyaan terakhir nih, apa rencana lu ke depan? Oke. Rencananya gue sih yang pasti pengen coba scale up Ramu kayak gitu kan. Yang dulu mungkin Ramu ini berarti kan udah berjalan 2 tahun lebih ya gitu ya. Banyak lah yang udah gue pelajarin, gue evaluasi, terus gue aduh kayaknya gimana nih enaknya, apalagi nih yang bisa gue dulu gitu. Dulu gue sempat franchise bro. Jadi ini tuh sempat gue franchisein, tapi ternyata marketnya gue nggak cocok. Jadi marketnya Ramu di situ dulu franchise gue cuma ruko kecil, sedangkan gue di sini besar dine in gitu kan. Akhirnya berketimpangan di situ kan. Akhirnya franchise gue ngerasa kayaknya nggak bagus segala macem. Akhirnya gue selesain franchise-nya. Nah gue develop ini, gue matengin, dan nanti scale up gue berikutnya itu gue mau buatnya lebih besar gitu kan. Insya Allah sih gue di Depok itu lagi coba perencanaan buat area yang lebih besar. Jadi 6 kalinya lebih luas dari yang di Tebet sekarang gitu. Gue mau buka di sana gitu kan. Dan itu coba gue fokusin gimana caranya gue coba menyesuaikan dengan market, ekspansinya mungkin dine in besar-besaran ya gitu kan. Terus gue bisa kasih experience nostalgia lebih gitu di luar, karena gue di sini tuh karena tempatnya nggak cukup luas gitu kan. Akhirnya gue mau kasih experience lebihnya tuh agak berat bro gitu. Karena kalau misalnya gue tempatnya lebih luas, mungkin experience gue bisa lebih banyak di sana ya. Nostalgia lagi ya kayak gitu sih. Lu buka investor nggak buat itu? Gue nanti rencananya antara mau ke BCR lagi atau gue private investor. Private investor? Iya, kayak gitu. Mungkin kalau buat teman-teman subscriber kita, yang penonton kita bisa yang mau investor, bisa langsung kontak lu atau gitu. datang ke sini aja lah ya. Iya, datang ke sini biar autopilot. Iya. Lu tinggal datang ke sini biar lu rasain gimana rasa nostalgianya di Ramu itu. Sekalian ngobrol sama Fajar ini. Oke. Ya, buat ngobrol-ngobrol gimana bisnis kedepannya. Investasi lo harus berapa dan gimana cara mengoperasikannya. Ya, itulah. Semoga semua lancar-lancar ya. Amin. Semoga lancar, semoga cepat besar. Amin. Mungkin buat nanti kalau misalkan emang teman-teman ada yang mau nanya, silahkan tanya di kolom komentar atau DM Instagram kita, Instagram gua, dia, atau komen di sini juga nggak apa-apa di bawah ini. Oke, sekian. Makasih banyak, Jar. Siap. Makasih banyak. Semoga tetap sukses. Pasti. Semoga makin besar. Thank you banget. Oke, gua tutup konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.